Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Sampai mana kita? Masih mudhaf nilai ya. Baik. Kita berusaha sedikit tentang mudhaf nilai. Mudhaf nilai adalah susunan dua isim, betul? Yang mana isim yang pertama itu disandarkan kepada isim yang kedua. Maksudnya disandarkan, ada 3 penyandaran pada isim yang kedua itu. Pertama, yaitu adanya huruf jar li, yaitu milik. Berarti isim yang pertama adalah milik isim yang kedua. Contohnya apa? Isim yang pertama milik isim yang kedua. Apa contohnya? Kitabu Zaidin. Berarti apa artinya Kitabu Zaidin? Ya, buku miliknya Zaid, bukunya Zaid. Kemudian yang kedua, bahwa isim yang pertama adalah berasal dari isim yang kedua. Isim yang pertama itu berasal dari isim yang kedua. Contohnya apa? Cincin dari emas. Nah, khotamu zahabin. Nah, berarti isim yang pertama itu berasal dari isim yang kedua. Cincinnya berasal dari emas. Nah, kemudian yang ketiga, isim yang pertama itu terjadi di dalam isim yang kedua. Berarti ada huruf apa yang dibuang di tengah-tengahnya? Fi, di dalam. Apa contohnya? Bahwa isim yang pertama itu terjadi di dalam isim yang kedua. Contohnya, bahasa kita contohnya azab kubur. Azab kubur. Apa arti azab kubur? Azab yang terjadi di dalam kubur. Tapi di dalamnya sudah kita sebutkan. Maka jadilah susunan Kitabu Zaidin, Khotamu Zahabin, Adzabu Qabrin, itu semua disebut dengan susunan idhofah atau mudhafun ilaih. Maka isim yang pertama kita sebut apa namanya? Mudhaf. Isim yang kedua disebut mudhafun ilaih. Dan kaidahnya sudah dijelaskan. Kalau mudhaf apa kaidahnya Pak Agus? Tidak boleh ada alif lam. Tidak boleh tanwin. Kalau mudhafun ilaih apa kaidahnya? Boleh ma'rifah, boleh nakirah. Yang kedua, wajib jar. Wajib jar. Nah, maka menyusun kalimat apapun yang dengan bentuk idhofah, mudhafun ilaih, ikuti kaidah tadi. Ikuti kaidah tadi. Berarti mudhaf tidak boleh ada alif lam, artinya tidak boleh ma'rifah dan tidak boleh tanwin. Sedangkan mudhafun ilaih boleh ma'rifah, boleh nakirah dan dia wajib jar. Ini kaidah nih, pegang nih kaidah mudhafun ilaih. Di pertemuan sebelumnya kita sampai latihan 1 halaman berapa, Pak? 125. Kita lanjutkan latihan satunya. Sekarang masuk nomor berapa? 4. Nomor berapa? Betul. Nomor 4 ya? Betul ya? Nah, nomor 4 betul. Silakan sekarang antum mulai dari Pak Agus baca, kemudian terjemahkan, kemudian tunjukkan apakah kalimat ini salah atau benar. Kalau salah, perbaiki. Silakan. Ilmu nahwi sahlun. Baik. Sebelum antum terjemahkan, ana mau tanya dulu, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ini fi'liyah. Mana? Ismiyah. Ismiyah, bagus. Kalau ismiyah berarti apa? Ada apa? Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar.
Apa mana mubtada'nya? Mubtada'nya ilmu. Ilmu. Mana khabarnya? Sahlun. Sahlun. Bagus. Nah, terus an-nahwi sebagai apa? Sebagai Belum familiar ya apa? Mudhafun, nilai. mudhafun ilaih. Nah, tahu tapi bingung apa ya? Mudhafun, Nilai. mudhafun ilaih. Nah, ilmu selain dia mubtada juga sebagai mudhaf. Masya Allah. Terjemahkan sekarang. Ilmu nahwu Sahal lawannya mudah. Nah, ilmu nahwu itu mudah. Nah, mudah lah ya. Mudah. Buktinya tuh bisa. Nomor 5. Setuju. Fatahat qalibu abwa al-fasli. Di situ Abu Abi ya masih ya. Baca dulu Abu Abil fasli. Qalibu abwa bil fasli. Nah, jumlah ismi atau fi'liyah? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Mana fa'il? Qalibu. Al-talibu fa'il. Fathah tadi mutaaddi atau lazim? Muta'addi. Mutaaddi. Baik. Berarti butuh apa? Objek atau maf'ulun? Mana maf'ulun bi? Abwab. Berarti abwab itu mestinya apa? Nasab. Karena maf'ul bi wajib nasab. Apa tanda nasabnya abwab? Fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Jamak taksir. Jamak taksir. Ditanwin enggak abwab? Kenapa enggak ditanwin? Karena dia mudhaf. Al-fasli sebagai mudhafun ilaih. Bagus. Maka yang benar adalah baca ulang. Fatahat qalibu abwa al-fasli. Nah, baik. Terjemahkan. Murid itu telah membuka pintu-pintu kelas. Nah, abwab adalah jamak taksir ya. Apa mufradnya? Babun. Babun. Pintu. Babun jamaknya abwab. Lanjut yang ke-6, silakan. Jalasal mudiru ala bilatin masjidin. Nah, jalasal mudiru ala bilatin masjidin. Nah, Masya Allah. Jumlah ismi atau fi'liyah? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Fi'liyah jalasa. Jalasa. Taib. Kalau fi'ilnya jalasa, fi'il madhi atau mudhari itu? Fi'il madhi. Dia muta'addi atau lazim? Lazim. Lazim. Berarti tidak butuh apa? Tidak butuh Maf'ulun bih. maf'ul bih. Nah, mana fa'ilnya jalasa? Mudiru. Bagus. Al-mudir adalah fa'il. Kemudian ala Jar. harfu. Huruf jar atau harfu jar. Berarti kalau setiap ada huruf jar setelahnya apa? Setelahnya Majrur. Nah, berarti bilatin sebagai apa? Majrur. Nah, kemudian masjidin mudhafun ilaih. Berarti bilat sebagai mudhaf. Mudhaf boleh tanwin enggak? Ini kok ditanwin? Berarti salah. Yang betul bilati masjidin. Bagus. Jalasal mudiru ala bilati masjidin. Terjemahkan. Apa arti bilat? Lantai. Nah. Apa arti mudir? Nah, lantai. Terjemahkan sekarang. Kepala sekolah telah duduk kepala di atas Bagus. lantai masjid. Bagus. Kepala sekolah telah duduk di atas lantai masjid. Nah. Selanjut. Ada kitabun Aisyah. Ada kitabun Aisyah. Baik. Ismiyah atau fi'liyah? Aina mubtada? Ada. Aina khabar? Kitab Aisyah. Aisyah. Aisyah sebagai Mudhafun ilaih. Berarti mana mudhaf? Mudhafnya kitab. Kitabun. Baik. Kitabun khabar dan dia juga mudhaf. Di mana letak salahnya kalimat ini? Tanwin. Mestinya kitabu. Kemudian Aisyah. Sahih atau khata Aisyah? Sahih. Baik. Aisyah sebagai
mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Tanda jernya apa? fathah. Kenapa tanda jernya fathah? Mamnu minas sarf atau ghairu munsharif. Nah, terjemahkan. Ini adalah bukunya Aisyah. Ini adalah bukunya Aisyah. Nah, yang ke-8. Ummu Hamidin ukhti. Masya Allah. Ummu Hamidin ukhti. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah, bagus. Mana mubtadanya? Ummu. Mana khobarnya? Ukhti. Ukhti, bagus. Hamidin sebagai apa? Sebagai Lupa lagi istilahnya. Apa? Mudhafun? Ya, Masya Allah. Susah memang kalau baru pertama dengarnya. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nah. Baik. Ada yang salah nggak dalam kalimat ini? Hamidin. Boleh tanwin enggak? Atau dia masuk ghairu munsharif enggak? Hamidin. Hamidin masuk ghairu munsharif. Enggak masuk. Enggak masuk. Yang masuk itu Ahmad. Ya. Kalau Hamidin enggak. Berarti sahih. Nah. Ummu Hamidin ukhti. Terjemahkan. Ibunya Hamid Adalah ukhti. Ibunya. bukan ukhti, ukhtun. Ukhtun apa ukhtun? Kalau akhun saudara laki-laki. Kalau ukhtun saudara perempuan. Kalau ukhti berarti saudara perempuan saya. Ya. Kalau akhi saudara laki-laki saya. Kalau ummi ibu saya. Abi bapak saya. Begitu ada ya itu berarti ada saya. Berarti kalau itu ukhti adalah saudara perempuan. Terjemahkan. Ibu Hamid adalah saudara perempuan saya. Bagus. Ibunya Hamid adalah saudara perempuan saya. Salam. Baik, lanjut yang ke-9. Katabat Talibatul Jami'atil Majallat. Katabat Talibatul Jami'atil Majallat. Ismiyah atau fi'liyah? Mana fi'il? Katabat. Fi'il apa ini? Madi. Nah, dia muta'addi atau lazim? Ait? Tadi ya? Baik. Muta'addi. Siapa fa'ilnya? Talibat. Talibat adalah fa'il. Kemudian jami'ah sebagai apa? Mudhafun ilaih. Al-majallat maf'ulun bih. Bagus. Sebagai maf'ulun bih. Kenapa fiilnya pakai tak yang disukun atau tak taknis katabat? Karena fa'ilnya muannas. Talibat itu muannas. Muannas itu mufrad, musanna atau jama'? Mufrad, musanna atau jama'? Talibat. Jama'. Jama' muannas salim. Baik. Apa tanda rafa'nya sebagai fa'il dia? Dhammah. Kenapa enggak ditanwin tadi? Karena dia mudhaf. Bagus. Kemudian al-jami'ati mudhafun ilai. Apa tanda jernya? Kenapa tanda jernya kasrah? Isim mufrad. Al-majallat sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih apa i'rabnya? Nasab. Maf'ul bih i'rabnya apa? Nasab. Apa tanda nasabnya di sini? Fathah. Betul atau salah? Betul? Baik. Siapa yang mau menyalahkan? Bagus. Setuju nggak kalau itu mansubnya atau nasabnya dengan fathah? Tidak setuju. Yang betul? Kasrah. Betul Mas Dio. Hati-hati antum. Iya, ya mana salim. Ya nggak? Nasabnya dengan kasrah. Yang betul al-majallati. Nah. Baik, terjemahkan sekarang. Siswi-siswi universitas itu telah menulis majalah. Nah, kalau di universitas mahasiswi ya. Mahasiswi. Mahasiswi di universitas itu telah menulis majalah-majalah. Yang ke-10, Mas Gunawan sudah bisa siap? Lanjut. Siap.
Adrusu fi madinati Rasulullah. Masya Allah. Adrusu fi madinati Rasulullah. Masya Allah. Pengen ya? Nah, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Adrusu Jumlah ismiyah atau fi'liyah? fi'liyah. Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Adrusu Fi'il apa ini? fi'il mudhari. Bagus. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya mustatir. Mustatir. Takdirnya ana. Bagus. Mustatir takdirnya ana. Bagus. Ini fi'il muta'addi atau lazim? Fi'il lazim. Bagus, lazim. Kemudian fi sebagai apa? Fi huruf jar. Huruf jar. Madinati Majrur. majrur. Ditanwin enggak madinati? Fi tidak Ustaz. Tidak ditanwin. Kenapa? Karena menunjukkan Isim kalau tidak ditanwin cuma ada 3 sebabnya. Apa aja? Kemasukan alif lam, atau dia ghairu munsharif, atau dia mudhaf. Cuma 3 itu. Nah, di sini madinati tidak ditanwin. Apakah dia ada alif lam? Tidak ada. Apakah dia ghairu munsharif? Bukan. Berarti dia apa? Mudhaf. Ya, berarti dia mudhaf. Kalau madinati itu mudhaf, berarti rasul adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih apa i'rabnya? Rafa, nasab atau jar? mudhafun ilaih jar. Jar. Nah, rasulu berarti salah ya? Mestinya apa? Rasuli. Rasuli, betul? Tanwin enggak rasulin atau rasuli? Tidak. Tidak. Kenapa enggak ditanwin? Karena Nah, isim kalau enggak ditanwin 3 tadi, ada alif lam enggak? Dia ghairu munsharif tidak? Atau mudhaf tidak? Nah, tinggal pilih. ini mudhaf. Nah, dia mudhaf. Jadi rasuli itu mudhafun ilaih dan dia juga mudhaf. Berarti kalau dia mudhaf, lafaz jalala Allah setelahnya berarti apa? Mudhafun ilaih. Maka juga dibaca jar. Nah, baca ulang yang benarnya seperti apa? Adrusu fi madinati Rasulillah. Masya Allah, mumtaz. Terjemahkan. Saya sedang belajar di kota Rasulullah. Rasulullah. Bagus, di kota Rasulullah. Masya Allah. Alhamdulillah. Paham tuh? Paham ya? Paham, cuma masih susah ngafal istilahnya. Mudhafun ilaih aja susah ngafalnya. Nanti lama-lama terbiasa. Latihan yang kedua, hubungkan kotak-kotak berikut biar menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Kelompok yang paling kanan itu adalah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Atau kalau dia satu isim maka dia adalah mubtada. Okay. Berarti ada jumlah fi'li atau jumlah ismiyah sebelah kanan. Sedangkan yang di tengah, maka ini adalah mana yang cocok disambungkan dengan kata yang sebelah kanan. Kemudian apa juga kata yang lebih cocok disambung dengan kata yang sebelah kiri. Paham ya? Kita susun itu menjadi sebuah kalimat dengan makna yang benar. Nah, silakan nomor 1. Bagus. Bapaknya siapa? Abu itu bapak. Bapaknya siapa? Antum bisa pilih. Bapaknya tahu nggak artinya? Tahu dulu. Lahma tahu nggak artinya lahma? Tahu. Apa?
Fatimah nama. Kalau zahab Ini emas. Madrasah sekolah. bakar Nama. nama. Taib. Bapaknya siapa? Apa mungkin bapaknya daging? Nggak mungkin. Bapaknya emas? Nggak mungkin. Bapaknya sekolah? Nggak mungkin. Berarti bapaknya Fatimah atau bapaknya Bakrin. Dua-duanya boleh. Betul kan? Atau mau pilih yang mana? Fatimah. Oke. Ja'a Abu Fatimata. Apa arti ja'a? Ja'a datang. Datang. Datang kemana dia? Datang atau artinya risalah? Risalah surat. Surat Jamil. Jamil bagus. Bagus. Ilal masjidi. Ila ke masjid. Ke masjid. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Sapi betina. Sapi betina bagus. Mahirun. Mahir. Pintar. Taib. Telah datang bapaknya Fatimah. Ilal masjid. Bagus. Itu yang cocok. Nggak mungkin bapaknya Fatimah datang surat, datang bagus, datang sapi betina, datang mahir, kan nggak mungkin. Ilal mas. Nah, setelah tahu artinya maka bisa kita susun. Oh, ya. Selanjutnya yang kedua. Kadabat mudi rotu al-madrasati Risalah. Terjemah. Kepala sekolah perempuan itu telah kepala sekolah perempuan itu telah menulis surat. Bagus. Baik, mana mudhof nilai dalam kalimat itu? Mudiratul madrasati. Bagus. Mudiratu sebagai mudhof, al madrasati sebagai mudhofun ilaih. Arisalata sebagai apa? Maf'ulun. Selanjutnya Mudarisu. Kalau anak gimana pakai ini? Mudarisul madrasati mahirun. Mudarisul madrasati mahirun. Boleh nggak kalau kita buat mudarisul bakrin boleh nggak? Boleh kan? Kenapa susah-susah? Kan tadi madrasah sudah dipakai. Nah, itu tinggal pindahkan aja, silakan. Ulangi. Mudarisul bakrin mahirun. Bagus. Artinya? Gurunya Bakar pandai. Pintar. Nah. Mudarisu sebagai apa? Mudarisun sebagai mudhof. Enggak, jangan mudhof dulu. Mudarisu adalah Mudarisun mubtada dan dia mudhof. Jadi yang utama mubtadanya ya. Mudarisu adalah mubtada dan dia mudhof. Bakrin mudhofun ilaih. Kemudian mahirun sudah ada mubtada. Khobar. Nah, betul. Selanjutnya yang ketiga. Khatamud zahabi jamilun. Masya Allah. Khatamud zahabi jamilun. Apa artinya? Khatamud Cincin emas itu bagus, Masya Allah. Cincin emas itu bagus. Baik, jumlah ismiyah atau fi'liyah ini? Ismiyah. Mana mubtada? Khatamud. Mana khobar? Jamilun. Baik, az-zahabi sebagai lupa lagi. Udah pun ilaih. Nah, susah ya. Soalnya dengan maf'ul bih itu dekat-dekat. Maf'ul bih sama mudhofun ilaih. Selanjutnya. Ya kulur rajulu lahmal baqarati. Masya Allah. Ya kulur rajulu lahmal baqarati. Jumlah ismiyah fi'liyah. Mana fi'il? Fi'il apa ini? Tadi atau lazim? Muta'addi. Nah, mana fa'ilnya? Rajulu. Lahma sebagai maf'ul bih dan dia mudhaf. Kemudian al-baqarati mudhafun ilaih. Selanjutnya latihan yang ketiga. Ini yang paling mudah. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab.
pamannya Zainab adalah ayahnya Yazid. Nah, silakan. Siapa? Anas. Nah, silakan. Ammu Zainab. Abu Ulangi, Zaid. bentar. Ammu Ammu siapa? Zainab. Ah, Abu Zaid. Yazid. Yazid. Baik. Di sini Bapak Zainabu Zainab Kalau Zainabi. Oke, kita lihat dulu susunannya. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Ismiyah mana mubtada? Mubtada'nya Ammu sebagai mubtada. Mana khobar? Khobarnya ayahnya Yazid. Ya, mana? Abu Abu saja Abu sebagai khobar. Betul ya? Ammu mubtada, Abu khobar. Zainab sebagai apa? mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Bagus. Ini mudhaf ilaih. Ini sebagai apa? Kalau dia ini mudhafun, ini sebagai mudhaf. Maka ini nggak boleh di tanwin, betul? Karena dia berarti di sini kalau dia mudhafun ilaih, apa i'rabnya? I'rabnya Rafa, nasab atau jar? jar. Jar, bagus. Dia jar. Apa tanda jarnya Zainab? Nah, itu masalahnya. Apa tanda jarnya Zainab? Nggak pas ya kayaknya ya. Zainabu. Tahu dulu ini isim apa. Nah, apakah dia isim mufrad, apakah isim musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, apakah dia asmaul khamsah, apakah dia jamak taksir, apakah dia maksur, mankus atau ghairu munsharif. Nah, ya kan? Ini apa isim? Nama perempuan berarti masuk ke mana? Ghairu munsharif. Nah, apa tanda jernya ghairu munsharif? Hafalan antum. Kalau antum hafalannya bagus tahu. Apa? Fathah. Berarti dibaca Zainabah. Tanwin enggak Zainaban? Tidak. Kenapa? Ghairu munsharif. Apa arti ghairu munsharif? Tidak boleh tanwin. Maka ammu Zainabah, Abu di sini kenapa dibaca dhammah? Karena dia khobar. Khobar wajib apa? Dhammah. Apa tanda rofaknya Abu? Abu termasuk isim yang mana? Mufrad sana asmaul khamsah. Apa tanda rofaknya asmaul khamsah? Nah, apa hafalan kita? Abuka, abaka, abika. Apa rofaknya? Abaka, abika. Tanda rofaknya dengan waw. Tanda nasabnya dengan alif. Tanda jirnya dengan ya. Nah, dia dibaca rafa karena dia khobar. Taib. Setiap asmaul khamsah pasti mudhaf. Ini ya. Setiap asmaul khamsah pasti mudhaf. Berarti setelahnya apa? Mudhafun ilaih. Berarti Yazid ini adalah mudhafun ilaih. Berarti dalam i'rabnya apa Yazid? Jar bukan? Mudhafun ilaih. Apa tanda jarnya? Nah, Yazidin. Betul Pak Agus? Salah yang betul? Yazida. Kenapa? Ghairu munsharif. Nah, jadi harus hafal ghairu munsharif ada 1 sampai 10. Harus hafal kalau enggak salah bacanya. Makanya Anda bilang waktu dulu awal-awal setiap yang saya suruh hafal pasti penting.
Nah, kalau nggak hafal ya udah pasti salah. Nah, selanjutnya yang kedua, kepala sekolah sedang pergi ke perpustakaan. Sebelum antum jawab, kepala sekolah sedang pergi ke perpustakaan. Ini jumlah ismi atau fi'il ya? Fi'il ya. Bagus. Fi'il dia. Baik. Berarti kalau gitu kita mulai dari kata apa, Pak? Dari fi'il. Nah, apa fi'ilnya? Fi'ilnya Sedang pergi. yadhabu. Sedang pergi, bagus. Yadhabu. Al-mudir. Al-mudir. Ila. Ila. Al-maktabah. Kepala sekolah itu gimana? Kepala sekolah itu apa? Mudhaf ilaih. Betul nggak? Mudir al madro kola. Betul? Terus ila Ila maktabah. ilal maktabati. Nah, sekarang kita harokati. Yadhabu ini mudiru bagus. Ini Al-madrasah. ti ini maktabati. Yadhabu fi'il apa, Pak? Ya muta'addi atau lazim? Lazim. Baik, waktu lazim enggak ada maf'ul bih ya. Mana fa'ilnya? Mudiru adalah fa'il. Baik. Fa'il itu wajib rafa, ya. Apa tanda rafanya di sini? Tanda rafanya Dhammah. Kenapa tanda rafanya dhammah? karena Mufrad. Isim mufrad. Oh, iya. Isim mufrad. Kenapa nggak ditanwin? Nah, itu baru jawabannya. Kenapa? Karena dia mudhaf. Al-madrasati sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ila adalah huruf jar. Al-maktabati majrur. Nah, susah ya. Istilah-istilahnya karena belum familiar kan. Selanjutnya nomor 3, Mas Dio. Pencuri telah membuka pintu besi di rumah Umar. Masya Allah. Pencuri ini jumlah ismi atau fi'il ya? Fi'il ya. Baik, mulai dari telah membuka, betul? Fatahaha. Terus pencuri as-sariqu. Babal hadidi. Baba al-hadidi Fi baiti Umar. fi baiti Umar. Saya hargati fataha asa sariku baba al-hadidi fi baiti Umar. Masya Allah. Fataha fi'il apa? Madi. Muta'addi atau lazim? Muta'addi. Taib as-sariku sebagai fa'il. Baba sebagai dan mudhaf. Al-hadidi mudhafun ilaihi fi huruf jar. Baiti. Kalau ini huruf jar berarti ini majrur aja. Dan dia juga mudhaf. Umar. Apa tanda jarnya Umar? Kenapa tanda jarnya fathah? Ghairu munsharif. Masya Allah, mumtaz. Selanjutnya, saudara laki-lakinya Ali adalah seorang dokter di rumah sakit. Jumlah ismi atau fi'liyah ini? Ada kata adalah. Jumlah Ismiyah. Karena ada kata adalah pasti ismiyah. Baik. Berarti kita harus tentukan mana mubtada dalam kalimat ini, Mas
mubtada'nya saudara laki-laki. Mana khobarnya? khobarnya Dokter. 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 Ah, betul. Itu khobarnya. Betul? Nah, insyaallah. Sekarang kita buat kalimatnya. Saudara laki-laki. Apa bahasa Arabnya saudara laki-laki? Aku. Aku. Ali. Ali. Kemudian dokter. Tapi Jangan pakai alif lam. Tabibun. Fi bagus. Fil mustasfa. Mustasfa. Nah, aku ani tabib fil mustasfa. Sekarang kita harakati. Aku. Kemudian di sini Ali. Apa? Aliyin bagus. Tabib. Tabibu atau tabibun? Tabibun bagus. Fi huruf jar. Mustasfa apa tanda jarnya? Jadi mustasfi atau gimana? Tetap mustasfa. Kenapa? Karena Dia termasuk isim apa? Isim apa ini? Maksur. Karena alif tidak bisa diharokati. Maka ini tetap mustasfa. Nah, baik. Sekarang kita akan rinci aku sebagai mubtada. Mubtada itu apa i'rabnya? Rafa, nasab atau jar? Rafa. Apa tanda rafanya di sini? Apa tanda rafanya? Wawu. Kenapa tanda rafanya wawu? Asmaul khamsah. Setiap asmaul khamsah setelahnya pasti apa? Mudhafun ilaih. Nam, aliyin adalah mudhafun ilaih. Apa tanda i'rabnya mudhafun ilaih? Jar. Kemudian apa tanda jarnya Ali di sini? Kenapa tanda jarnya kasrah? karena Isim mufrad bagus. Tabibun sebagai apa ini tabibun? sebagai Khabar. Khabar apa i'rabnya khabar? Rafa, nasab atau jar? Rafa. Apa tanda rafanya di tabib? Kenapa tanda rafanya dhamma? Karena tabibun Mufrad bagus. Fi huruf jar mustasfa majrur. Apa tanda jarnya? Apa tanda jarnya isim maksur? Apa? Apa tanda jarnya? Kasrah muqaddarah. Lah, udah lupa ya? Kasrah muqaddarah. Selanjutnya terakhir ya. Dua orang laki-laki sedang mengunjungi rumah anak-anak yatim. Nah, jumlah ismiyah atau fi'liyah ini? Fi'liyah. Bagus, fi'liyah. Mana fi'ilnya? Kata-kata bahasa Indonesianya sebagai fi'il? Sedang mengunjungi. Bagus. Siapa fa'ilnya yang sedang mengunjungi? Dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki. Berarti sedang mengunjungi, nanti setelahnya dua orang laki-laki sebagai fa'il. Kemudian mengunjungi itu muta'addi atau lazim? Mengunjungi muta'addi. Muta'addi. Berarti nanti rumah itu sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Kemudian anak-anak yatim sebagai mudhafun ilaih. Kan kita susun aja. Nah, kita buat sekarang. Silakan. Mengunjungi apa? Sedang mengunjungi ya? Iya. Nah. Yazuru Ar-rajulani. Ar-rajulani bagus. Rumah apa bahasa Arabnya? Bait. Nah. Bait. Anak yatim apa? Yatama. Al-yatama.
Yata, yatam, yatama. Bait, taib. Yazuru rajulani baital yatama. Yazuru fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari, bagus. Mutadi atau lazim? Mawjudi mutadi. Mutadi, bagus. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya rajulan. Rajulani. Fa'il itu apa i'rabnya? I'rabnya Rafa, nasab atau jar? rafa. Rafa. Apa tanda rafanya di sini? Rafanya ya. Rajulan. Apa hafalan kita? Qalamani, qalamaini, qalamaini. Tanda rafanya apa? Apa itu? Alif. Alif. Oh, ya. Kalau aini, ya. Ya. Aini, ya. Berarti tanda rafanya apa? Alif. Alif. Kenapa tanda rafanya alif? Karena Isim apa ini? isim mudzakkar. Jumlah 2. Jumlah 2 itu Bukan manas, musanna. Memang susah, banyak banget yang dihafalin. Istilah-istilahnya banyak banget. Isim musanna. Bait sebagai apa? sebagai Maf'ulun bi. Maf'ul bi apa i'rabnya? I'rabnya Rafa, nasab atau jar? nasab. Nasab. Berarti dibaca apa di sini? Fathah. Fathah. Kenapa kok tanda nasabnya fathah? Karena apa namanya? Mufrad. Isim mufrad. Nah, kenapa nggak ditanwin baita? Karena dia sebagai mudhof. Mudhof. Berarti ya tama sebagai Mudhofun ilaih. mudhofun ilaih. Baik, sekarang pertanyaannya. Mudhofun ilaih apa i'rabnya? Mudhofun ilaih i'rabnya jar. Jar. Baik, bagus. Berarti apa tanda jarnya ya tama? Jarnya ya. Ya itu. Kita harus tahu dulu ini isim apa. Apakah dia termasuk maksur, mankus, mufrad, musanna, masuk maksur. Nah, isim maksur itu tanda jarnya apa? Kan hafalan antum sudah ada apa? Kasroh. Muqaddar. Kasroh muqaddar. Paham ya? Ya. Berarti kan yang Anda suruh hafal itu penting semua ya. Kita lanjut. Selesai bahas tentang mudhof ilaih. Betul? Kita lanjut sekarang pada tambahan pada inti kalimat dengan bentuk tawadhi. Apa itu tawadhi? Adalah sebuah kata yang dia mengikuti kata yang sebelumnya. Sebuah kata yang dia mengikuti kata sebelumnya. Apa yang diikutinya? I'rabnya. Kalau kata sebelumnya itu rafa, maka dia ikut rafa. Kalau kata sebelumnya itu nasab, dia ikut nasab. Kalau kata sebelumnya itu jar, dia ikut jar. Itu disebut dengan tawadhi. Nah, yang mengikut seperti ini ada 4. Yang ikut itu ada 4. Yang pertama adalah na'at. Itu yang kita sebut dengan sifat. Jadi ada kata, kemudian dikasih sifat, maka sifat ini disebut na'at. Paham? Sedangkan kata yang diikutinya disebut man'ut. Nah, ini istilahnya makin nambah ini. Atau yang tadi aja masih banyak yang lupa-lupa, ini istilahnya nambah lagi nih. Kemudian yang kedua yaitu atof. Atof, kata sambung. Ya. Atof ini kata sambung. Berarti nanti kata yang setelah huruf atof, nanti ada kalau atof ini dia punya susunan, ada huruf atof, kemudian ada setelahnya disebut dengan maktuf, ada sebelumnya disebut maktufun alaih. Nah, yang disebut dengan mengikut adalah maktuf yang mengikuti kepada kata sebelum huruf atof. Kita udah belajar huruf atof belum sih? Belum ya? Belum ya? Bentar. Ada nggak di sini?
Oh, ada. Nanti kita akan belajar tentang na'at dulu ya. Yang ketiga ada taukid, penekanan. Yang keempat badal. Oke, kita masuk dulu untuk yang pertama. Tawabi yang pertama yaitu na'at. Itu disebut dengan sifat atau na'at. Baik. Dalam bahasa kita, suatu kata dikasih sifat. Contohnya, laki-laki yang ganteng. Ganteng itu sebagai apa? Sebagai sifat Nah, siapa yang dia sifati? laki-laki. Laki-laki. Nah, ganteng dalam bahasa Arab disebut na'at. Laki-laki tadi itu disebut dengan man'ut. Paham? Berarti kalau gitu, yang namanya na'at, dia harus kata sifat. Betul tak? Harus, karena dia mensifati. Dan yang disifati tidak boleh kata sifat. Nggak mungkin sifat mensifati sifat. Betul nggak? Ini agak filsafat dikit ya. Jadi rumah yang besar. Rumah yang besar. Mana naatnya? Yang besar. Mana man'ut? Rumah. Yang besar itu kata sifat bukan? Kata sifat. Rumah itu kata sifat bukan? Bukan. Maka dia sah menjadi naat man'ut. Kalau misalnya tinggi yang panjang, sangat dalam bahasa kita, tinggi yang panjang. Ya. Kenapa? Tinggi itu kata sifat, panjang juga kata sifat. Tidak mungkin kata sifat mensifati kata sifat. Berarti perlu kita garis bawahi bahwasanya naat itu harus kata sifat. Sedangkan man'ut tidak boleh kata sifat. Nah, itu dulu pahami. Paham ya? Baik. Contoh di sini. Zaidun at-tawilu. Zaidun at-tawilu. Artinya Zaid yang tinggi. Mana kata sifatnya? At-tawilu. Mana yang disifati? Zaidun. Nah. Kemudian contoh yang kedua, Zaidun tawilun. Ini salah. Kenapa salah? Karena nanti ada kaidah untuk menyusun na'at dan man'ut itu. Ada kaidahnya. Kalau kaidahnya salah, maka dia tidak jadi na'at man'ut. Baik. Kita akan pelajari kaidahnya dulu. Kaidah untuk na'at dan man'ut. Yang pertama, halaman 128. Kaidahnya. Na'at dan man'ut harus sama jenis. Berarti apa? Kalau man'utnya yang disifati itu laki-laki mudzakkar, maka na'atnya juga harus mudzakkar. Kalau man'ut yang disifati itu muannas, maka na'atnya juga ikut harus muannas. Itu yang pertama. Contohnya Zaidun talibun mahirun. Wah, bingung nih. Zaidun talibun mahirun. Masyaallah. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Betul, ismiyah. Mana mubtada? Zaid. Mana khobar? Talib. Bagus. Itu khobar talib. Mahir sebagai apa? Na'at. Apa arti talib? Siswa. Mahir? Pandai. Pandai itu kata sifat enggak? Sifat. Nah, kalau mahir itu kata sifat, pasti dia na'at. Betul? Sebelumnya pasti yang disifati. Berarti bisa kita terjemahkan Zaid adalah seorang siswa yang pandai. Nah, begitu. Itu syarat yang pertama, kaidah yang pertama. Harus sama aja jenis. Kaidah yang kedua. Na'at dan man'ut harus sama bilangan. Kalau man'utnya mufrad, maka na'atnya juga Kalau man'utnya musanna, maka na'atnya juga musanna. Kalau man'utnya jamak, maka na'atnya juga harus jamak. Lihat contoh.
Al-muslimu al-mu'minu sha'imun. Al-muslimu al-mu'minu sha'imun. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Baik, mana mubtada'nya? Mana khabar? Al-mu'min. Betul? Sha'im. Baik. Al-mu'minu sebagai apa? Sifat. Na'at, sifat. Ya kan? Apa artinya al-mu'minu? Yang beriman. Yang beriman. Berarti sifat bukan? Sifat. Maka kita terjemahkan muslim yang beriman itu shaim, berpuasa. Nah, contoh untuk musanna, sama-sama musanna. Al-muslimani, al-mu'minani, shaimani. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, mana mubtada? Al-muslimani, mana khabar? Shaimani, al-mu'minani sebagai na'at. Nah, karena tadi kan na'at sama man'ut harus sama-sama dalam jumlah. Ini sama-sama jumlah berapa? 2. Kemudian lihat contoh untuk jamak. Al-muslimuna, al-mu'minuna, shaimuna. Mana mubtada? Mana khabar? Kemudian al-mu'minuna sebagai na'at. Bagus. Berarti na'at dan man'utnya sama-sama jamak. Selanjutnya kaidah yang ketiga. Na'at man'ut harus sama dalam sisi ma'rifah atau nakirah. Berarti kalau man'ut yang disifatinya nakirah, maka na'atnya juga wajib nakirah. Kalau yang disifatinya man'ut itu ma'rifah, maka na'atnya juga ma'rifah. Lihat contoh. Hada rajulun tawilun. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mana mubtada? Hada mubtada. Mana khabar? Rajulun. Tawil sebagai na'at. Nah, lihat rajul nakirah atau ma'rifah? Maka tawil sebagai na'at juga harus nakirah. Harus sama, persis. Baik. Contoh yang kedua, hada hamidun at-tawilu. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mana mubtada? Mana khabar? At-tawilu sebagai? Kenapa kok at-tawilu pakai alif lam? Kenapa ma'rifat? Kenapa at-tawil ma'rifat? Karena hamid itu ma'rifat. Karena kan kalau dia na'at kepada hamid, maka dia pun harus ma'rifat. Karena hamid itu ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya hamid? Isim alam. Sedangkan at-tawil, apa tanda ma'rifatnya? Alif lam. Kan harus sama antara na dan man'ut, harus sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakir. Nah. Kaidah yang keempat. Na'at man'ut harus sama i'rabnya. Ya, karena na'at mengikuti i'rabnya man'ut. Antum lihat contoh tadi. Hamidun itu kenapa dibaca rafa? Kenapa? Karena dia khabar. Ya kan? Hada kan mubtada. Hamidun kan khabar. Khabar apa i'rabnya? Rafa, ya kan? Berarti hamidun kenapa dibaca dia dhammah? Karena dia rafa sebagai apa? Khabar. Maka ketika hamidun mau dikasih na'at, maka na'atnya pasti ngikut rafa. Kenapa? Na'at itu tabi' atau tawabi', mengikut kepada yang diikutinya. Ya, karena yang diikutinya hamid itu rafa, maka na'atnya at-tawil juga mengikuti rafa. Nah, itulah makanya dikatakan
Kalau nanti man'ut atau yang diikutinya nasab, maka naatnya ikut nasab. Kalau yang diikutinya itu jer, maka nanti naatnya juga ikut jer. Lihat contoh. Ja'a Mahmudun an-nasyitu. Apa makna nasyid? Nasyid bermakna mujtahid, sama dengan mujtahid. Apa mujtahid? Harus rajin. Rajin, sungguh-sungguh. Nasyid. Kemudian ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Yaitu mana fi'lnya? Ja'a. Mahmudun sebagai fa'il. Fa'il apa i'rabnya fa'il? Rafa. Maka dia dibaca dhammah karena dia adalah fa'il. Kemudian an-nasyitu isim sifat bukan? Apa tadi artinya? Rajin. Kata sifat bukan itu? Sifat. Berarti dia bisa na'at. Betul enggak? Mahmud sebagai man'ud yang disifati. Maka kenapa nasyid itu dibaca dhammah nasyitu? Karena dia na'at untuk mahmudun. Mahmudun itu rafa, maka an-nasyid itu ikut rafa. Kenapa an-nasyid itu pakai alif lam? Kenapa ma'rifah? Karena man'udnya ma'rifah. Kenapa nasyid itu dia kok mufrad? Karena man'udnya mufrad. Kenapa nasyid itu kok muzakkar? Karena man'udnya muzakkar. Nah, itu. Berarti yang namanya na'at ini ngikutin man'ud plek empat-empatnya. Ya. Contoh kalau dia dibaca nasab. Ra'aitu Mahmudan an-nasyita. Apa makna ra'aitu? Saya telah melihat. Siapa yang saya lihat? Mahmud. Mahmud sebagai maf'ulun bih. Nasab bukan? Nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian Mahmudnya dikasih sifat. Sifatnya apa? Rajin. Maka nasyid itu mengikuti i'rabnya Mahmud. Mahmud nasab, maka dia dibaca nasyid. Kalau yang dia mengikuti majrur, contohnya maroktu bi Zaidin an-nasyiti. Apa makna maroktu bi? Maroktu saya berpapasan. Maroktu bi saya berpapasan dengan. Bi di situ apa? Huruf jar. Zaidin majrur. Majrur itu apa i'rabnya? Ya jar, betul? Kemudian zaidnya dikasih na'at an-nasyid. Maka nasyid ngikutin i'rabnya Zaid. Apa i'rabnya Zaid? Jar. Maka nasyid juga ikut jar, dibaca an-nasyiti. Kenapa kok an-nasyid itu ma'rifah? Karena man'udnya Zaid juga ma'rifah. Kenapa kok nasyid itu dia mufrad? Karena Zaid juga mufrad. Kenapa nasyid itu dia mudzakkar? Karena Zaid itu mudzakkar. Kenapa nasyid itu dia dibaca jar? Karena Zaid itu jar. Nah, paham enggak? Paham ya? Berarti apa yang perlu dipahami? Pertama, bahwa na'at itu harus kata sifat. Wajib kata sifat. Kemudian man'udnya tidak boleh kata sifat. Nah, gitu. Adapun kaidah na'at tadi ada 4, mengikuti man'ud dalam 4 hal. Pertama dari sisi jenis, kedua dari sisi bilangan, yang ketiga dari sisi ma'rifah nakirah, yang ketiga 4 dari sisi i'rab. Untuk ngasih sifat kepada sesuatu kata harus kaidahnya dipakai. Ya. Baik, lihat contoh sekarang. Baik, 5 menit. Lihat contoh. Lihat contoh untuk bilangan naatnya adalah mufrad. Apa? 1 berarti ya. Contohnya apa? Aliyun al-jamilu tawilun. Aliyun al-jamilu tawilun. Sekarang sebelum kita bahas, saya mau Pak Agus. Dalam kalimat Aliyun al-jamilu tawilun, mana na'at? Bagus, al-jamilu sebagai na'at. Alasannya.
Saya Ali kan janda kalian. Ali yang ganteng. Sifatnya untuk Ali. Kenapa bukan tawil sebagai naat untuk Ali? Tinggi kan juga kata sifat. Betul nggak? Kenapa bukan tawil yang naat? Kaidahnya, perhatikan kaidahnya. Boleh nggak tawil jadi naat untuk Ali? Ada kaidah apa yang nggak pas? Di sini nggak bisa. Kenapa? Ali, Ma'rifah. Ma'rifah, Tawil. Tawil ini. Nakirah. Betul. Karena Ali itu isim alam, nama orang, ma'rifah. Sedangkan tawil apa? Nakirah. Nah, maka dia nggak bisa jadi naat untuk Ali. Betul nggak? Tapi kalau al-jamil boleh nggak jadi naat untuk Ali? Boleh, karena al-jamil juga ma'rifah. Nah, di situ kejelian kita dengan kaidah tadi itu bisa kita tentukan mana yang naat, mana yang bukan. Berarti tawil sebagai apa dalam kalimat ini? Sebagai Khobar, masya Allah. Khobar, masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang lihat contoh yang kedua, masih mufrad. Asta'iru al-kitaba al-jadida. Asta'iru, ista'aru, yasta'iru artinya meminjam. Meminjam. Ista'aru, yasta'iru, meminjam. Berarti asta'iru ini fi'il madi atau mudhari? Mudhari, ya kan? Siapa fa'ilnya? Mustatir. Dhamir mustatir. Takdirnya ana. Takdirnya ana. Baik. Saya meminjam. Berarti asta'iru muta'adi atau lazim? Muta'adi. Betul nggak? Meminjam. Berarti al-kitabah sebagai maf'ulun bi. Kemudian al-kitabah maf'ulun bi, al-jadidah sebagai apa? Hah? Ketahui dulu jadidah itu isim sifat bukan? Nah, itu penting. Apa artinya jadid? Kata sifat bukan? Bisa nggak jadi naat untuk Alkitab? Bisa. Sekarang kita lihat syaratnya terpenuhi nggak dia untuk jadi naat dari Alkitab? Apa syaratnya tadi? Dari saya jenis. Sama nggak jenisnya? Sama. Dari sisi bilangan sama nggak? Dari sisi nakirah atau ma'rifah? Nah, baru setelah itu i'rabnya jadi tidak dibaca fathah karena mengikuti Alkitab. Jadi kalau gundul ini tulisan tidak ada harokatnya, sudah bisa dibaca belum? Mestinya bisa dengan kaidah tadi, betul nggak? Nah, lihat sekarang contoh kalau musanna yang jadi naat. Ya, musanna jadi naat. Contohnya al-mudarisani al-mujtahidani mahirani. Baik. Asdiu, mana yang jadi naat? Baik. Alasannya? Karena menurutnya ma'rifah. Nah, mahirani nggak bisa jadi naat karena dia nakirah. Tapi kata sifat nggak mahirani. Kata sifat juga, tapi dia nggak bisa jadi naat. Kenapa? Beda dengan man'utnya. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu talibataini an-nasyitataini. Baik, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Nah, mana fi'ilnya? Ra'ai. Mana fa'ilnya? Domir. Domir mana? Zahir. Tu itu zahir. Ya. Mana maf'ulun bi? Talibataini. Baik. Apa tanda nasabnya talibataini? Ya, kenapa tanda nasabnya ya? Ana musanna. Berarti an-nasyitataini sebagai apa? Naat. Kok bisa dia jadi naat? Pertama, apakah dia isim sifat? Isim sifat. Apa artinya? Rajin. Bagus. Kemudian sudah memenuhi syarat dia jadi naat?
Sudah, ada 4 syaratnya tadi ya. Nah, oke. Baik, kita lanjut. Kalau yang dia jamak muzakkar salim, yang jadi naat, contohnya al-muslimuna, al-mu'minuna, muhsinuna. Apa arti al-mu'minuna? Orang-orang yang beriman. Apa arti muhsinuna? Orang-orang yang baik, berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik. Kata sifat enggak dua-duanya al-mu'minuna dan muhsinuna? Kata sifat. Baik. Mana naat? Kenapa? Karena sama-sama ma'rifah. Masya Allah. Begitu juga ra'aitul muslimina al-musallina fil masjidi. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Betul. Mana fi'il? Ra'ait. Mana fa'il? Tu. Mana maf'ul bih? Al-muslimina. Apa tanda nasabnya? Kenapa tanda nasabnya ya? Jamak mudzakkar salim. Kemudian al-musallina. Naat bukan? Apa artinya? Orang-orang yang salat. Ya kan? Musallina, orang-orang yang salat. Taib. Sudah memenuhi syarat dia jadi naat untuk muslimina? Sudah sama-sama nasab belum? Sudah. Apa tanda nasabnya musallin? Ya. Kenapa? Jamak muzakkar salim. Bagus. Fil masjidi sebagai jar dan majrur. Baik. Selanjutnya, salat al-muslimatu salihatu. Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Mana fi'il? Fi'il apa ini? Madhi. Madhi ya. Salla, salla, sallu, sallat. Ya. Sallaita, sallaina. Sallaina, sallaita. Nah. Wazan apa ini? Wazannya apa? Wazan apa? Nah, ini mujarad atau mazid? Gimana nih? Mazid. Gimana tulisannya? Gini bukan? Gini enggak? Salla, betul enggak? Wazan apa? Fa'ala. Apa tasrifan shalla? Bukan tasrif istilahi dulu. Shalla yusalli tasliyatan musallin musallan belum ya? Belum ya itu ya? Oh iya belum itu nanti dilanjutkan. Shalla yusalli tasliyatan musallin musallan sallila tusalli musallan musallan. Itu nanti kita bahas di lanjutan. Ini belum ya kita ya. Tapi kalau tasrifnya shalla sallaya sallau. Kemudian sallat. Nah, di sini dia tadi sallat. Ini dia sallat. Ya. Berarti untuk manas ya? Betul? Sallat al-muslimatu. Muslimatu sebagai kok mikir? Fa'il ya, ada fi'il pasti jadi fa'il. Kenapa kok shalla dipakai tak sukun? Karena fa'ilnya muslimat, perempuan. Kemudian as-salihat sebagai apa? Naat. Sudah memenuhi syarat untuk muslimat? Sudah. Kemudian maraqtu bil mudarisati al-mahirati. Mana naat man'ud? Naat man'ud mana? Mudarisati al-mahirati. Memenuhi syarat enggak? Nah. Selanjutnya at-tullabul juludu minal buldani al-ba'idati. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mana mubtada? Al-tullab. Nah, kemudian al-jududu sebagai apa? Kok tahu? Karena judud itu kata
Sifat apa artinya? Baru, baru. Mufrad musanna atau jamak ini judul? Jamak. Apa mufradnya? Jadid. Nah, jadid. Jamaknya apa? Judul. Jamak apa ini? Jamak taksir. Nah, kenapa kok pakai jamak taksir? Karena man'udnya at-tullab juga jamak. Maka dia harus ikut jamak. Karena tadi harus sama mufrad musanna jamak dan selesai dari sisi bilangan. Kalau at-tullab itu mubtada, al-judud itu na'at, mana khabar? Apa? Mana khabar? Minal buldan. Loh kok ada dua? Ya nanti pengembangannya dia ngasih contoh tapi belum dikasih pembahasannya. Pengembangannya adalah khabarnya nanti boleh berupa jar dan majrur. Nah, nanti pengembangan ya. Sekarang belum. Baik, kita lewati. Mana na'at man'ud dalam kalimat ini? Tulabu dan jududu. Kemudian ada lagi enggak? Buldani al-ba'idati. Al-ba'idah isim sifat bukan? Apa artinya? Jauh. Kemudian buldan artinya apa? Jamak dari balad. Ya. Balad jamaknya buldan. Berarti ba'idah kok enggak jamak? Ba'idah bukan jamak, mufrad itu. Tapi mufrad muannas, betul enggak? Ba'id muzakkar, ba'idah muannas. Bukankah buldan itu dia jamak? Kemudian ba'idah kenapa kok muannas? Buldan muannas atau muzakkar? Nah, ini pentingnya pemahaman tentang muzakkar dan muannas. Buldan muzakkar atau muannas? Jamak bukan buldan? Berakal enggak? Isim jamak yang tidak berakal hukumnya muannas. Buldan muannas. Maka naatnya harus muannas juga. Ba'idah harus muannas. Tapi kok enggak jamak ba'idah? Nah, kalau yang jamak muannas yang tidak berakal itu untuk naatnya boleh tidak jamak. Boleh mufrad tapi tetap muannas. Itu kaidahnya nanti ya. Kemudian terakhir at-tujjaru al-mujtahiduna aghniya'u. At-tujjar sebagai apa? Mujtahiduna sebagai apa? Naat. Aghniya'u khobar. Baik. Al-mujtahiduna naat. Jamak enggak ini? Jamak apa? Mana man'udnya tadi? At-tujjar. Jamak enggak? Jamak apa? Berarti boleh ya. Man'udnya jamak taksir, naatnya jamak mudzakkar salim. Yang penting sama-sama jamak. Kan tadi yang dituntutnya apa? Sama-sama jamak. Dia enggak tuntut kalau taksir sama-sama taksir, enggak. Berarti boleh beda. Kemudian aghnia sebagai khobar. Nah, sampai situ bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau bisa dipahami, tolong kerjakan halaman 133. Ya. Dan 134. Kerjakan di rumah. Latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Baik, begitu kurang lebihnya. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.